Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Dea Afiani dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam, Riyadul Ulum wa Dakwah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah singkat perkembangan ilmu tasawuf. Tasawuf secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha menyucikan jiwa sesuci mungkin dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehadirannya dapat dirasakan secara sadar dalam kehidupan. Tetapi tasawuf para sahabat bukanlah pola ketasawufan yang menghendaki kasyaf al-hijab atau penyingkapan tabir antara makhluk dengan Tuhannya, atau hal-hal sejenisnya yang diburu oleh para sufi di masa kebelakangan. Corak sufisme yang mereka lakukan adalah dengan ittiba dan iqtida, yang artinya kesetiaan meneladani perilaku hidup Nabi Muhammad SAW. Tasawuf pada mulanya adalah bagian dari ajaran zuhud dalam Islam, yaitu lebih berkonsentrasi dalam pendekatan diri kepada Allah dengan ketaatan dan ibadah. Semakin jauh dari zaman Rasulullah, semakin banyak aliran-aliran tasawuf yang berkembang. Ada 3 unsur dalam diri manusia, yaitu ruh, akal, dan jasad. Kemuliaan manusia dibanding dengan makhluk lainnya adalah karena manusia memiliki unsur ruh ilahi, ruh yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh ilahi inilah yang menjadikan manusia memiliki sisi kehidupan rohani yang dapat diistilahkan dengan makna tasawuf. Adapun inti dari tasawuf sendiri ialah tekun beribadah, menjauhi kemewahan dunia, dan mengasingkan diri dari manusia untuk beribadah, sebagaimana para sahabat dan para ulama melakukannya pada zaman dulu. Tentang asal kata tasawuf yang berasal dari kata sufi, terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Di antaranya, ada yang menganggap bahwa secara lahiriah sebutan tersebut hanya semacam gelar, sebab dalam bahasa Arab tidak terdapat akar katanya. Pendapat yang paling tua dan paling janggal disebut oleh Al-Bairuni, yaitu lafaz tasawuf merupakan suatu perubahan dari kata sofia yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya hikmah atau filsafat. Itulah sebabnya nama ilmu ini disebut sufi atau sufiyah. Munculnya tasawuf dalam Islam tidak bisa dipisahkan dengan kelahiran Islam itu sendiri, yaitu semenjak Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini untuk segenap manusia dan alam semesta. Dalam Islam, sebelum munculnya aliran tasawuf, terlebih dahulu muncul aliran zuhud, yaitu pada akhir abad pertama atau permulaan abad kedua Hijriah. Pada abad pertama Hijriah, lahirlah Hasan Basri, seorang zahid pertama yang termasyhur dalam sejarah tasawuf. Beliau lahir di Mekah tahun 642 Masehi dan meninggal di Basrah pada tahun 728 Masehi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud dalam Islam, dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisme Islam. Sifat zuhud inilah yang menjadi salah satu akibat suatu peristiwa dan lanjutan munculnya tasawuf, yaitu sebagai reaksi kaum muslimin terhadap sistem sosial politik dan ekonomi di kalangan Islam sendiri. Jadi, sebelum orang-orang sufi itu lahir dan berkiprah dalam proses sejarah, telah ditemukan orang-orang zahid yang secara tekun mengamalkan dan mengaktualisasikan ajaran-ajaran esoteris Islam. Menurut Al-Junaid, tasawuf adalah membersihkan hati dari apa yang mengganggu perasaan kebanyakan makhluk, menjauhi segala seruan hawa nafsu, menaburkan nasihat pada sesama manusia, dan memegang teguh janji dengan Allah dalam hal akhirat, juga meneladani syariat Rasulullah SAW. Ilmu tasawuf
memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya dapat menjadi alat untuk menghadapi kehidupan ini. Dengan tasawuf, orang-orang besar Islam seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan Cik Ditiro berani menentang penjajahan. Dan dengan tasawuf pula, Amir Abdul Qadir Al-Jazairi berani melawan Prancis. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang sejarah perkembangan ilmu tasawuf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.